Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk tugas saya, yaitu diseminasi tentang pembelajaran digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pengelolaan kelas online. Mungkin ibu-ibu pernah merasakan ya, pada saat kapan ibu merasakan kelas online? Pas corona, betul, pas pandemi. Ya, apalagi waktu itu ya kita merasakan sekali pembelajaran harus tetap berlangsung, tapi kita tidak bisa tatap muka ya ibu ya. Jadi ini kelas online itu pada saat corona itu sangat penting sekali. Namun tidak hanya di saat corona saja ya ibu. Nah, sekarang apalagi sekarang sudah eranya 4.0 ya, era digital. Nah, apalagi sekarang anak-anak juga kadang mungkin dia lebih paham daripada kita yang orang dewasa atau gurunya. Jadi pentingnya ini nanti ada pengelolaan kelas online atau kelas digital. Nah, di sini Bapak Ibu, ada bapaknya lupa. Nah, di sini nanti materi yang akan saya jelaskan adalah tentang yang pertama pengertian pembelajaran digital, kelebihan dan tantangan pembelajaran digital, teknologi dan pembelajaran digitalnya seperti apa. Lalu yang kedua adalah aplikasi yang digunakan dalam kelas online. Mungkin Bapak Ibu lagi saya lupa. Mungkin Ibu di sini juga ada yang sudah paham ya, apalagi yang pernah mengikuti PPG ya. Dulu Ibu juga berarti pernah mengikuti PPG, apalagi nanti kemudian menyusul PPG yang akan merasakan kelas online di sini. Nanti aplikasinya apa saja. Lalu yang ketiga adalah penyimpanan kelas online. Biasanya apa ya Bapak Ibu, coba ya Ibu, penyimpanan kelas online biasanya apa? Ya, apa? Coba. Ya, betul sekali. Nanti kita akan membahas tentang status. Akan membahas tentang Google Drive di sini. Ya, mungkin sudah familiar ya. Kemudian juga pasti sudah paham. Lalu selanjutnya adalah membuat presensi online dengan nama Google Form di sini. Ya, Google Form itu Google Formulir. Ya, nanti akan kita lebih lanjut. Selanjutnya, apa sih pembelajaran digital? Nah, pembelajaran digital itu adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam proses belajar mengajar. Lanjut, apa sih kelebihan dan tantangan pembelajaran digital ya Ibu? Kelebihannya itu banyak sekali. Kelebihannya adalah memungkinkan pembelajar untuk belajar secara mandiri dan fleksibel seperti yang tadi dijelaskan pengertian dari pembelajaran digital. Terus kalau fleksibel itu jadi mereka itu bisa belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Kan ada anak yang audio, ada yang visual. Kalau belajar di kelas saja ya biasanya kan hanya visual saja cukup gitu ya. Tapi kalau digital kan bisa ditambahkan dengan audio visualnya juga, bisa audionya seperti itu. Nah, terus pembelajaran digital juga memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja tanpa terikat waktu dan tempat. Jadi kayak kemarin PTG ada yang mulai punya siang ya, ada yang sore bahkan ada yang malam seperti itu. Jadi tidak ada waktunya. Kalau pembelajaran di kelas kan kalau malam sudah tidak dibolehkan, apalagi hari libur tidak dibolehkan. Tapi kalau pembelajaran digital jadi enak bisa di mana saja. Terus kita juga tidak repot datang jauh-jauh, cukup di rumah kita masih bisa mengikuti pembelajaran. Tantangannya ya Ibu, di sini tantangan pembelajaran digital itu tidak semua pembelajar memiliki akses, tidak memiliki akses atau kemampuan menggunakan teknologi. Mungkin kalau kayak Ibu Devi sama Bu Dian masih muda, masih berkompeten, bagus, pengetahuannya banyak, beda ya. Kalau sama yang PNS yang terdahulu mungkin di situ kurang memiliki aksesnya kayaknya atau tidak bisa menguasai isi pembelajaran digital itu harus memiliki keterampilan khusus guru. Keterampilan apa ya? Tentunya harus paham di IT-nya ya. Apalagi sekarang itu udah jarang sekali Bapak Ibu guru yang sudah sepuh, banyaknya muda-muda. Ini penting sekali harus bisa paham di sini agar tantangan pembelajaran digital ini bisa teratasi ya. Nah, di sini aplikasi online kita kenal ya, harus mengenal aplikasi
sebuah platform yang memungkinkan seorang dan pengajar serta muridnya untuk berinteraksi dalam lingkup atau lingkungan virtual, ya, virtual. Dalam aplikasi ini, murid dapat mengakses materi pelajaran, tugas, ujian, dan juga diskusi itu dengan mudah dan nyaman. Bisa kayak tadi menggunakan Google Zoom, menggunakan Zoom, menggunakan Microsoft Teams, itu bisa diskusi di situ dengan nyaman. Terus ada juga beberapa aplikasi yang bisa digunakan seperti Google for Education, Rumah Belajar, Office 365, Paper, Zelius, dan masih banyak lagi. Untuk tatap mukanya bisa Zoom, Google Meet, Skype, Google Hangout, sama Microsoft Teams. Ya, di Microsoft-nya. Kalau ini lebih banyaknya di Google, di area Google. Lanjut untuk penyimpanan online seperti tadi yang Bu Devi sebutkan. Seringkali kan kita mengalami kehilangan data ya Ibu ya. Di sini kalau ada yang rusak, nah solusinya itu adalah bisa menggunakan penyimpanan online. Nah, cold storage atau penyimpanan online itu merupakan media yang berbasis online untuk menyimpan file serta membutuhkan koneksi internet saat mengaksesnya. Layanan ini menyimpan dokumen, foto, video, apapun yang Bapak Ibu miliki itu bisa. Ya, yang lanjut. Nah, ini tadi yang Bu Devi sebutkan di sini ya. Ini ada Google Drive. Ini contoh aplikasi Google Drive untuk penyimpanan. Mungkin Ibu pernah lihat ya, kalau kita buka internet Google ada di pojok sebelah kanan ya, ada. Ya, gimana Bu Dian? Tadi kan sudah menyimak materi yang sudah saya jelaskan tadi tentang pengelolaan kelas digital atau kelas online. Gimana? Kan sudah paham sejauh ini tentang kelas online, apalagi Bu Dian seorang guru lah, masa tidak paham. Setelah dijelaskan sama Bu Desi, yang namanya Google Form itu seperti ini. Ternyata saya juga pernah melakukan Google Form itu sendiri gitu. Oh, berarti sudah tahu ya, sudah tahu. Cuman ya, nggak dilakukan terus menerus, iya, karena dilakukan ketika hanya dibutuhkan saja. Kenapa itu tidak melakukan terus menerus? Kan enak loh. Ya sebenarnya enak, nilai kalau bikin soal kemudian nilai langsung keluar bisa ya. Iya tuh. Cuman karena sayangnya mungkin faktor anak kecil kalau megang sesuatu berupa HP atau elektronik yang lainnya, akhirnya nggak bisa megang tenang gitu. Mungkin karena ada sesuatu hal ya Bu Dian, tapi sejauh ini Bu Dian paham lah ya beberapa tentang tadi tapi nggak buka Bu. Ya, coba review lagi tadi apa saja itu aplikasinya. Kalau Google Drive saya tahu kalau dia iya. udah karena sering melakukan, maksudnya nggak terlalu sering sih, sering dilakukannya berkala gitu, misalnya ada tugas apa biasanya pakai Google Drive. Tapi kalau Google Form itu nggak pernah Miss. Kenapa tuh? Padahal enak ya kalau misalkan ada materi atau ulangan kan ya, bisa digunakan. Jadi kita bisa apa namanya ngoreksi satu-satu, gitu. Capek kan, ditumpuk lagi, kadang males ngoreksinya. Itu salah satu kelebihan dari Google. Ada lagi tidak coba kelebihan dari pembelajaran digital kayak tadi menggunakan aplikasi Google Form gitu? Apa ya Miss? Tadi ya Miss terakhir apa ya Miss? Yang penyimpanan apa ya Miss? Yang terakhir Miss? Apa itu? Penyimpanan penyimpanan data ya itu Google Drive. Google Drive ya. Terus ada Google Form buat presensi. Ya buat presensi, buat absen. Saya belum pernah ngelakuin karena saya belum tahu caranya. Iya, nanti kalau misalkan belum tahu caranya nih, coba ada nggak usaha solusinya nih? Solusinya dari Budian, biar Budian tuh tadi katanya belum tahu caranya. Ada nggak solusinya tuh untuk mengatasi belum tahu caranya? Tahu sama Bu Desi dulu. Caranya gimana nih Miss gitu ya. Kalau enggak misalkan waktunya di rumah senggang, biasanya buka YouTube kan. Betul. Iya, jadi nggak ada lagi kendala ya kalau apalagi sekarang ya, sekarang udah gampang sekali. Caranya cari di Google juga bisa ya. Ya banyak ya yang seperti itu. Nah biasanya kan kalau menerapkan pembelajaran digital tuh biasanya ada hambatan ya. Nah ada tidak menurut Miss hambatannya seperti apa hambatan yang bisa dihadapi gitu biasanya dihadapi untuk pembelajaran digital biasanya hambatannya apa gitu? Hambatannya Ada ya Miss hambatannya untuk
menerapkan pembelajaran digital tuh hambatannya apa Ke gitu. anak-anak lagi penyampaiannya. Penyampaiannya. Anak-anak. Kadang kan anak-anak juga kan kadang ada nggak selalu punya apa sih namanya elektronik ya Miss, handphone kan biasanya pembelajaran juga dari handphone bisa ya Miss, Iya, seperti yang betul, tadi betul. Google gitu. Ada lagi tuh. Ada apa sih dicobain sih belum ya, cuman sekarang udah lupa nih cara membuat soal di Google Form tuh udah lupa. Jadi bisa nanti sama saya belajar lagi ya Miss. Karena kemarin juga saya dapat tugas dari pelatihan digital ini dari BKPSDM diulas lagi, jadi mending ada review lagi. Nah tadi kan ada hambatan. Jadi hambatannya tadi kami apa di siswanya adanya perangkatnya. Ada tidak solusinya seperti apa misalkan? Kalau tidak ada misalkan apa ya Miss? Belum. Apalagi sekarang nih di sini di Persana Baru. Sebenarnya sih udah punya semua. Ya betul ya. Udah punya semua, cuman sayangnya mungkin sendiri ya. Apa sih dari sendiri sih nggak bisa apa sih namanya Miss? Harus Kurang paham, harus harus dipaham. paham. Nah betul ya. Kalau Harus paham. kurang paham berarti tadi solusinya apa lagi tadi itu yang pertama tadi ya belajar lihat lagi. di YouTube, kalau mau nanya-nanya sama teman sejawat. Nah dari hambatan itu ada nggak sih kira-kira orang yang bisa membantu Miss, kira-kira siapa gitu orang yang bisa membantu Miss untuk bisa menjalankan pembelajaran digital ini? Sekarang apa Ya. kemarin waktu saya melakukan? Ya sekarang boleh atau kemarin boleh. Waktu saya belum pindah ke sini ya Miss? Boleh ya, Miss ya? Boleh nggak apa-apa. Waktu belum pindah ke sini mah ada salah satu operator yang biasanya itu untuk apa ya, kita guru-guru yang belum bisa melakukan kayak Google Form atau Iya. apa itu biasanya beliau yang menjelaskan Iya, yang caranya mengarahkan. seperti ini, mengarahkan nih begini nih biar enak. Sebenarnya ada lagi nih, bukan apa ya Google Form, ada lagi nih apa ya Miss? Yang pakai apa tuh? Yang pakai aplikasi lagi yang bikin soal. Wisis kayak gitu. Iya, ya, itu juga salah satu Wisis. pembelajaran digital, asesmen digital pakai di situ. Cuman karena sayanya belajar cuma sekali ya Miss, jadinya ya udah baru lupa lagi. Ya berarti Caranya ada seperti ya, apa. ada yang bisa membantu ya, Miss ya. Terus gini Miss, untuk nih tadi kan sudah review lagi materi tentang pembelajaran digital, apalagi sekarang sudah era digital. Nah setelah tadi menyimak materi yang saya jelaskan, ada nggak tindak lanjutnya nih Miss untuk Miss untuk di kelas sama siswa pembelajarannya gimana tindak lanjutnya ke depannya? Mungkin bisa ya diterapkan itu yang kayak Google Form ya. Jadi suatu saat saya belajar lagi sama Bu Desi, Iya. karena saya sudah lupa nanti belajar sama Bu Desi gimana nih Bu Desi gitu, Iya. biar sayanya juga lebih mudahkan dalam apa namanya pembuatan soal, cepet membuat soal, kemudian tinggal dipotokan aja ya Miss ya, Iya, itu betul. dipotokan soal yang anak-anak buat yang saya ada barcode print di barcode-nya, ya keluar aja nilai kan Iya, cepet gitu. cepat. Berarti Mungkin itu nih, aja. mungkin tindak lanjutnya sudah ada nggak komitmennya nih, komitmen apa nih, upayanya nih ke depannya tuh untuk menerapkan pembelajaran digital. Komitmennya untuk saya sendiri atau Iya, sama iya untuk sendiri dan di kelas mungkin apa nih? ya apa ya Belajar Jadi mungkin. belajar sama